Selamat pagi. Hari ini Rabu 25 Juni tahun 2025. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 23 sampai 31. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dengan tema pelajaran sejarah. Membaca sejarah para pelaku iman dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 31. Kita membaca teladan iman mereka kepada Allah yang hidup dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Penulis kitab Ibrani memaparkan bahwa beberapa tokoh iman menunjukkan keberanian iman dan kesetiaan kepada Allah. Mereka mengambil tindakan berani dan penuh kepercayaan karena iman mereka kepada Allah meskipun menghadapi resiko dan tantangan besar. Sebagai orang Israel, orang tua Musa memilih menyembunyikan dia pada saat ada perintah dari Raja Mesir untuk membunuh bayi-bayi laki-laki Israel di ayat 23. Teladan iman ini kemudian membuat Musa berani meninggalkan istana Fir'aun dan memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan sementara di Mesir. Di ayat 24 sampai 27. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan meruntuhkan tembok Yerikho setelah mengelilingi selama 7 hari. Di ayat 28 sampai 30. Rahab, seorang pelacur yang diluputkan dari peristiwa runtuhnya tembok Yerikho, menyatakan iman yang disandarkan pada Allah yang hidup. Di ayat 31. Semua teladan iman ini mengajarkan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah akan memberikan identitas baru bagi setiap orang yang menerima iman darinya. Yohanes menuturkan, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula dari hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Iman yang memberi identitas sebagai umat Allah ini akan memberikan kekuatan kepada para pelakunya untuk berani mengambil keputusan sulit yang tidak jarang harus melawan arus dunia. Maka iman yang sejati tidak hanya berbicara tentang keyakinan dari dalam, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menghadirkan keyakinan tersebut. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapat identitas baru yang memberi kekuatan untuk memberi dan mengikuti teladannya dan keberanian berdiri teguh di dalam iman. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teladan tokoh yang Engkau berikan buat kehidupan kami di pagi ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengikuti teladan mereka, untuk boleh berani teguh memegang iman kami, walaupun kami berada dalam keputusan yang sulit, walaupun kami juga harus melawan arus dunia. Biarlah hidup kami Tuhan fokus terhadap Engkau. Bukan fokus kepada diri sendiri,
dan ego kami. Kami menyerahkan seluruh hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Kau lindungi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.